Akhirnya anime Kaiju nomor 8 season 2 telah rilis juga tepatnya tanggal 19 Juli 2025. Menceritakan kisah Kafka Hibino, pria dewasa yang terjebak dalam pekerjaan, membosankan sebagai petugas pembersih puing kaiju, jauh dari cita-cita masa kecilnya. Tapi hidupnya berubah total saat ia tanpa sengaja berubah menjadi kaiju, monster raksasa yang biasanya justru jadi musuh umat manusia. Kisah diawali flashback di saat Kafka dan Hina masih bocil. Mereka berlari menghindari monster kaiju yang menghancurkan kota. Dalam siaran berita, menyampaikan pada masyarakat siaga 1, harap-harap cemas karena kemunculan monster. Terlihat bocil Kafka dan Hina berlari lagi. Namun naas Hina tersandung kerikil yang membuatnya jatuh. Tiba-tiba ada serpihan bangunan roboh jatuh dan memisahkan di antara mereka berdua. Saat Kafka memanggil-manggil Mina, sontak terkejut karena ada banyak pasukan pembasmi kaiju di depannya, sambil menodongkan senjata ke arahnya. Kafka bingung sebenarnya apa yang terjadi. Ditambah si beban Mina yang dikhawatirkan muncul sambil menodongkan basoka ke arahnya. Hibino Kafka. Iya. Saat Kafka melihat tangannya, dia baru sadar dia berubah jadi kaiju. Kafka panik karena para prajurit menembakinya membabi buta tanpa kenal ampun, tanpa mau penjelasan. Keluar ledakan energi, dan kemunculan monster kaiju seperti Godzilla, ternyata itu Kafka yang di luar kendali yang sedang mengamuk. Namun syukurnya itu adalah mimpi buruk, makanya baca doa sebelum tidur ya guys. Kafka lega semua itu hanya mimpi bukan kenyataan. Terlihat si Mina di lokasi reruntuhan yang sedang melamun kali ya, membayangkan aksi kepahlawanan Kafka yang menolong mereka dari ledakan monster kaiju. Namun lagi asik-asiknya melamun, wakil Kapten Soshiro datang menginformasikan bahwa keputusan hukuman Kafka belum jelas. Di sini kita diperlihatkan si bocil belagu Kikoru Shinomiya di ruang tunggu sedang menunggu si botak wakil kapten divisi pertama, Eiji Hasegawa. Eiji Hasegawa mengantar Kikoru akan mempertemukan dengan kapten divisi pertama. Namun Kikoru kaget saat melihat penampakan kapten divisi pertama sekocak itu. Dan inilah kapten divisi pertama yang terkenal petarung terkuat anti kaiju Gen Narumi. Namun Kikoru tetap memberi salam hormat dan memperkenalkannya dia dari divisi ketiga. Terlihat Kikoru masih meremehkannya sebagai atasan barunya. Namun disinilah Kapten Narumi akan membuat si bocil geblek. Kikoru akan terkejut dengan aksi heroiknya yang dijuluki sang kapten terkuat. Terlihat pasukan pertahanan anti kaiju sedang melawan monster kaiju yang seperti Godzilla sedang mengamuk di laut. Kapten Narumi memantau pergerakan monster, menyiapkan strategi, dan menghubungi tim terkuatnya dari divisi pertama. Mereka mulai menyerang langsung monster kaiju dengan kerjasama tim yang teratur. Mereka melompat menembaki monster kaiju bersamaan. Dari pasukan udara pun melakukan penyerangan, membuat monster kaiju terdesak meraung kesakitan. Aksi kerjasama tim penyerangan divisi pertama membuat Kikoru kagum. Mempunyai daya tarung pelepasan di atas 40% tingkat kemampuan mereka, sudah melampaui komandan peleton. Dan inilah debut pertama kapten terkuat divisi pertama Gen Narumi akan memperlihatkan aksinya tepat di depan mata bocil geblek Kikoru Shinomiya. Kapten Narumi mulai melompat sambil tersenyum memperlihatkan matanya yang berubah dan menghunuskan pedangnya tepat ke arah monster kaiju. Seketika monster kaiju meledak setelah tertusuk pedang Kapten Narumi yang membuat si bocil geblek Kikoru terkejut. Beralih ke peran utama anime ini, Paman Kafka yang sedang push up di ruang isolasi. Paman Kafka didatangi Jenderal Isao Shinomiya, memberinya kesempatan untuk tunjukkan seberapa bergunanya kekuatannya. Akhirnya Paman Kafka dijemput pasukan anti kaiju untuk mengikutinya. Ini kesempatan baginya menunjukkan seberapa bergunanya dia.
Di sini diperlihatkan, di ruangan Jenderal Isao Kafka berdiri di samping Kapten Narumi. Kafka kaget karena yang di sampingnya adalah Kapten Narumi. Jenderal Isao memerintahkan Kafka akan masuk ke divisi pertama. Sontak Kafka kaget. Begitu juga dengan bocil Kikoru. Jenderal Isao ingin membuat kombinasi pasukan anti kaiju terkuat sepanjang sejarah di Jepang. Namun Kapten Narumi menolak dengan keputusan Jenderal Isao karena baginya dirinya sudah cukup di divisi terkuat ini. Saat hendak pamit, Jenderal Isao memperingatkan kaiju nomor 9 yang bisa menyamar menjadi manusia yang kini menghilang, dan kaiju nomor 10 yang sengaja menyerang pasukan pertahanan. 進化を続けている。すべては対処可能だと。 Di sini Jenderal Isao menegur Kapten Narumi, kalau kita menyepelekan, maka bencana itu kelak akan terjadi di luar nalar. Jadi kita harus berkembang, Narumi. Namun Narumi masih angkuh dan mengusulkan kaiju nomor 8 ini akan jauh lebih efektif jika diubah menjadi senjatanya. Tapi Paman Kafka tak mau kalah dan mengutarakan keinginannya bahwa dia tidak mau mati dulu, sebab masih banyak teman yang masih percaya padaku. Aku juga masih punya janji yang belum terselesaikan. どっちがかっけえ隊員になるよ。いつだって俺が隣にいる。 Karena itulah, aku takkan menyia-nyiakan kesempatan ini, Kapten Narumi. Dan akhirnya Kafka akan bergabung dengan divisi pertama, meski Kapten masih angkuh dan tidak tertarik dengan alasan Kafka. Dia hanya tertarik tunjukkan hasilmu, dan keterampilanmu bukan bacotmu. Kapten Narumi hanya mengancam, jika kau lepas kendali lagi, kau akan kuubah jadi bajuku. Lalu Paman Kafka mengiyakannya dan katakan, terima kasih atas diizinkannya. Beralih ke Kapten Hina, Wakil Kapten Soshiro menyampaikan informasi semua rekrutan baru, termasuk Paman Kafka sudah bergabung dalam divisi masing-masing. Lalu Kapten Hina mengajak Soshiro untuk berlatih bersama. Curiga nih, berlatih apa ya kira-kira? Beralih di ruangan laboratorium para ilmuwan, menyambut kedatangan seseorang yaitu Jenderal Isao, yang mau nengokin hasil dari penelitiannya. Menurut kalian, itu apa ya?